Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelly Wahyuni dengan NIM 2041050200092. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah 3. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, yang berjudul Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam. Di bidang ekonomi dan perbankan, pemerintah mengeluarkan dua jenis kebijakan ekonomi, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan konsep pengelolaan ekonomi yang diperkenalkan oleh John Maynard Keynes yang kemudian umum dipakai dunia sejak peristiwa Depresi Besar atau Great Depression yang terjadi pada pasca Perang Dunia Pertama tahun 1929. Menurut Keynes, pemerintah suatu negara sebenarnya mempunyai hak untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran sebuah negara dengan menetapkan pajak dan membuat kebijakan demi ekonomi makro negara. Dari segi definisinya, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran negara tetap stabil sehingga perekonomian negara bisa tumbuh lebih baik. Lebih spesifik lagi, menurut OJK, pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan tentang perpajakan, pendapatan, penerimaan, utang piutang, dan belanja pemerintah dengan tujuan ekonomi tertentu. Selanjutnya, tujuan kebijakan fiskal. Sesuai dengan pengertiannya, kebijakan fiskal bertujuan agar dapat mengontrol pemasukan dan pengeluaran suatu negara. Maka tujuan dari kebijakan fiskal yang pertama yaitu meningkatkan PDB atau produk domestik bruto suatu negara dan PDB per kapita. Yang kedua, meningkatkan serapan tenaga kerja. Dengan dikeluarkannya kebijakan fiskal yang tepat, tentunya ini akan membantu penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak, sehingga ini juga akan mengurangi angka pengangguran di suatu negara. Yang ketiga, menjaga stabilitas harga barang serta jasa sehingga terhindar dari inflasi. Yang keempat, mendorong laju investasi. Yang kelima, mewujudkan keadilan sosial yang ingin diraih oleh setiap negara. Kemudian, fungsi kebijakan fiskal. Fungsi kebijakan fiskal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat 4 tentang keuangan negara. Berikut fungsinya. Fungsi kebijakan fiskal yang pertama adalah otoritas. Ini artinya kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran negara telah menjadi pedoman yang digunakan untuk mencari pendapatan serta belanja negara pada tahun tertentu dan tahun yang bersangkutan saat itu. Fungsi kebijakan fiskal yang kedua adalah sebagai perencanaan. Artinya, kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran dari suatu negara telah menjadi dasar bagi manajemen dalam merencanakan anggaran pada tahun yang bersangkutan saat itu. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Artinya, kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran suatu negara telah menjadi dasar manajemen untuk merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan. Yang keempat adalah fungsi alokasi. Artinya, kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran negara dialokasikan dengan tujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran dan pemborosan sumber daya. Fungsi alokasi juga dapat menambah efisiensi serta efektivitas ekonomi dari suatu negara. Yang kelima, fungsi stabilisasi. Artinya, kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran pemerintah digunakan untuk menjadi alat
yang bertujuan memelihara serta melakukan upaya atas keseimbangan fundamental dari perekonomian negara tersebut. Yang keenam adalah fungsi distribusi. Artinya, kebijakan fiskal berfungsi ketika negara membuat suatu kebijakan anggaran dengan adil dan dengan rasa kepatutan. Selanjutnya, komponen dalam kebijakan fiskal. Secara umum, kebijakan fiskal memiliki 4 komponen di dalamnya, yakni yang pertama, kebijakan perpajakan. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara terbesar, baik dari pajak langsung maupun pajak tidak langsung. Penetapan kebijakan ini memiliki tujuan untuk menjaga pajak progresif lewat keputusan pemberlakuan pajak. Dengan menaikkan pajak, pemerintah dapat mengurangi daya beli masyarakat pada barang atau jasa yang akan berimbas pada penurunan investasi serta produksi. Begitupun sebaliknya, apabila tarif pajak diturunkan, maka masyarakat akan memiliki kesempatan untuk membelanjakan semua uangnya sehingga dapat menaikkan inflasi. Yang kedua, kebijakan pengeluaran. Komponen kebijakan ini berkaitan dengan pendapatan serta pengeluaran modal di suatu negara. Pengeluaran modal yang dikeluarkan oleh negara dapat digunakan untuk berbagai macam bidang, seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Selain itu, pengeluaran juga dapat digunakan untuk membayar kewajiban negara dan bunga internal serta eksternalnya. Yang ketiga, kebijakan investasi serta disinvestasi. Tujuan dari komponen kebijakan ini adalah agar pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat berada dalam keseimbangan, sehingga optimalisasi investasi perlu dilakukan. Yang keempat, kebijakan pengelolaan utang atau surplus. Kebijakan ini dilakukan pemerintah apabila pendapatan yang diterima oleh pemerintah tersebut lebih besar dibandingkan dengan anggaran yang telah dihabiskan, sehingga negara tersebut mengalami surplus. Apabila terjadi kondisi yang sebaliknya, maka negara itu akan mengalami defisit atau kerugian. Jenis-jenis kebijakan fiskal. Jenis-jenis kebijakan fiskal dibagi menjadi 2, yaitu kebijakan ekspansif dan kebijakan kontraksional. Yang pertama, kebijakan ekspansif. Kebijakan ini diterapkan saat negara mengalami resesi atau deflasi yang cukup serius yang bertujuan untuk merangsang kembali pertumbuhan ekonomi. Melalui kebijakan ini, pemerintah melakukan penurunan pajak atau membelanjakan uang dalam jumlah besar atau bisa keduanya. Yang kedua, kebijakan kontraksional. Berbanding terbalik dengan kebijakan ekspansif, kebijakan kontraksional dilakukan untuk menghambat laju pertumbuhan ekonomi dengan cara memotong pengeluaran negara dan meningkatkan pajak. Ciri-ciri kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama, pengeluaran negara dilakukan sesuai dengan pendapatan, sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua, sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Yang ketiga, penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan, bukan jumlah barang. Selanjutnya, fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama, memelihara terhadap hukum, keadilan, dan pertahanan. Yang kedua, perumusan dan pelaksanaan terhadap kebaikan ekonomi. Yang ketiga, manajemen kekayaan pemerintah. Yang keempat, intervensi ekonomi oleh pemerintah. Instrumen-instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Ada beberapa macam instrumen, yaitu yang pertama ada jizyah. Jizyah merupakan pajak yang dibayarkan oleh kalangan non-muslim sebagai kompensasi atas fasilitas yang mereka terima dari negara Islam. Yang kedua, zakat. Yang ketiga, kharaj. Kharaj merupakan pajak atas tanah yang dimiliki oleh
kalangan non-muslim di wilayah negara muslim. Yang keempat, ghanimah atau harta rampasan perang. Yang keenam, amwal fadlah atau harta benda kaum muslimin yang sudah meninggal tanpa ahli waris. Demikian video tanggapan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.